Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin tentang hukuman atas begal ya. Wa yunfau minal ardi in arhabu an-nasa faqat. In arhabun nasa faqat. Wa yunfau, dan mereka diasingkan. Minal ardi ay min sukkani. Minal ardi itu dari tempat tinggalnya. Paham? In arhabu an-nasa, jika mereka memberikan perasaan takut, perasaan lari kepada manusia, hanya itu, tidak yang lain. Hukumannya ya dijauhkan. Ini disebutkan kenapa kok mereka hukumannya cuma dijauhkan gitu. Karena ini terkena penyakit jiwa. Orang penyakit jiwa itu macam-macam. Kadang-kadang yang kita tahu orang penyakit jiwa itu gila ya. Tapi tidak terkadang. Orang penyakit jiwa itu minta perhatian. Nanti kalau diperhatikan berbuat sesuatu apa. Itu ada di Mauritania itu. Tidak ada. Jadi dia memang penyakit memang. Itu bukan gila, hampir. Ada. Nanti tengah gini marok ngene. Jadi anak pernah tanya itu masalah itu. Jadi gini Habib, orang dikatakan penyakit gila itu, penyakit jiwa itu bukan cuma gila. Bukan. Orang-orang yang minta perhatian, termasuk ini, suka memberikan perasaan takut sama orang padahal tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada faedahnya. Kalau ditanya apa faedahnya? Ya cuma orang bisa takut sama anak. Nah, itu aja. Itu namanya penyakit. Makanya orang seperti ini cara pengobatannya dengan dijauhkan dari kebiasaan. Baik kebiasaan berupa teman atau kebiasaan berupa lingkungan. Kenapa nanti Anda katakan di sini wa yunfau minal ardi, dijauhkan dari tempat tinggalnya? Karena terkadang dia tidak dijauhkan dari tempat tinggalnya. Dia berbuat seperti itu di mana misalnya? Di Surabaya misalnya. Kan dia dijauhkan. Ada yang mengatakan sampai jarak kosor dijauhkan. Kalau sampai Lumajang, enggak. Masuk jaraknya. Tapi kalau di Lumajang nanti bisa kumpul sama gitu, jangan. Makanya dijauhkan dari tempat tinggalnya yang biasa dia hidup. Jadi asing semuanya. Di antara ini ya pengobatan orang sakit jiwa itu di antaranya mandi tengah malam. Iya, mereka itu kalau malam hari dimandikan. Apa faedahnya? Nah, katanya ini kan, apa faedahnya? Anak kasih contoh paling gampang. Urut doro enggak? Doro ya. Kalau kita baru dapat ya apa caranya? Ya Wazil. Hah? Terus diapakan? Ya itu sudah ya, dikurung sendiri, dikompong. Diapakan lagi? Hah? Diceplong ini. Bleng, ditanam maneng. Dimang, bleng, cuma maneng. Ditaruh di kompong. Apa faedahnya dimandikan itu? Ngilang memori. Jadi memorinya itu hilang. Nah, ini hikmahnya kenapa kok mereka dijauhkan? Supaya memori hilang. Orang tobat, misalnya, orang tobat dari rokok. Bukan cuma jauhi rokok, jauhi orang-orang yang merokok. Kalau Anda tidak bisa, dihilangkan memorinya. Itu makna dijauhkan. Jadi cara pengobatan itu. Makanya sing rada nakal-nakal asal nek bengi ditusi, Mam. Kok ditusi ndak? Iya, ada
ada macam-macam itu. Niki pondok sama. Loh sama, itu nyari perhatian, mana? Jadi kadang-kadang duduk depan anak gitu ya, pas depan anak lo ini, ndak baca piringnya itu. Aku bilang itu. Apa tujuannya itu? Tahu nggak tujuannya? Supaya anak ini mukul dia. Ketika anak mukul dia merasa, oh Anda perhatikan. Normal. Tapi macam mie. Macam mie loh. Menguasai diri untuk tidak ngamuk. Makanya Nabi itu ketika ditanya apa? La taghdab. Apa lagi? La taghdab. Apa lagi? La taghdab. Wis iku tok, ojo ngamuk. Gitu. Yang berhubungan sama diri kita itu. Oh, nak kuat. Apalagi itu orang nakal-nakal nih. Kayak tadi sore itu. Nemen di mana loh, nemen. Kayak itu ngampleng gitu gini. Itu harus Joko. Nah, makanya ya pancing. Terus-terusan ya jebol. Itu. Iya. Pak so. Sampai ke sana. Mahrus, iya. Baik. Walaysa nafyu maksuron ala tagrib. Nah. So. Walaysa nafyu, bukan yang dimaksud pengkosongan diri itu, menjauhkan itu. Maksuron ala tagrib, pengasingan to, enggak. Wa tardum ilal biladil akhor. Ya, atau dimasukkan ke daerah yang lain, bukan cuma itu to. Wa innama yadkhulu fihi as-sijnu wa yusama nafyan. Termasuk di penjara. Di penjara itu termasuk pengkosongan. Gitu. Li'annahu nafyum minal ikhtilati bin nas. Pengkosongan dari penjauhan dari manusia. Nasallallahu salamah wal afiyah. Hari Kamis tidak salah. Atau hari Sabtu. Ada orang sakit jiwa. Wallahu a'lam, ini ceritanya kok bisa dari rumah sakit jiwa ini dia dimasukkan ke mobil itu, dibawa pulang. Karena apa? Teriak-teriak katanya. Dan itu sakit jiwa yang mesti dilepas. Ketika sampai di rumah, lepas kontrol, keluar dia. Ketika keluar apa? Dapatkan ada orang jualan bambu itu. Bambu. Nah, dia tahu jualan bambu, bawa apa kira-kira? Parang. Diambil itu barang. Orang duduk di buacok. Coba. Pas ini ya. Nah itu. Oh bahaya itu. Bahaya. Makanya jauh dari kumpulan manusia dulu. Min ikhtirati bin nas. Jangan beri kumpul sama manusia dulu. Minal ikhtirati bin nas. Jangan berikan. Nggak boleh. Ditambahi lagi apa? Sifatnya manusia apa? Narik. Sifatnya manusia itu narik. Makanya kalau untuk thalabul ilm itu enggak perlu untuk kumpul-kumpul. Majelis, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, waktunya berapa di penjara itu? Dijauhkan dari manusia. Wal muddatu hasbu nadril imam. Waktunya itu bergantung. Ya, bergantung berapa yang imam inginkan itu. Kalau selama-lamanya ya jangan. Wala yakun nafyan mu'abbadan. Enggak boleh nafyan dibebaskan mu'abbadan, enggak boleh. Nanti ada tajribah itu. Nyoba dilepas dulu gimana. Ini sebetulnya teorinya sama teori ngajar ini sama. Sama. Dilepaskan dulu. Nanti kan dibawa kemana gitu ya. Sebetulnya kalau dibawa kemana ke sini itu sebetulnya bukan murni untuk ngajak liburan tok, ngelihat pribadinya dia juga. Dilihat. Ya sama kayak ini. Nanti bagaimana dia, enggak boleh kalau selama-lamanya enggak boleh. Nah, wa rabbuna a'ta salahiyatan kabiratan lil imami fit ta'zir. Salahiyatan kabiratan apa? Kebaikan yang besar artinya apa? Kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan untuk seorang imam itu memberikan waktu ta'zir.
bergantung nanti. Makanya dibutuhkan imam itu yang hadik, Ya. Wal mafrudu annal imama raisud daulah. Nah, harusnya yang harus itu yang jadi imam itu pemimpin daerah, macam-macam. Daulah negara, daerah bisa juga. Misalnya ya Rasul A'dham, kalau Rasul A'dham ya pemimpin negara. Kalau cuma imam-imam tok ya macam-macam, bupati. Yakunu haulahu rijalun a'wanun. Nah, harus sekitarnya dia itu rijalun a'wan, orang-orang yang bantu. Makanya presiden itu ada kabinetnya, menteri-menterinya. Pengajar pun sama seperti itu. Oh, ini pengajar, pemimpinnya ini, sekitarnya siapa? Orang-orang yang a'wan sama dia. Gitu. Hatta rumah tangga kan gitu. Kita orang menjadi partnernya istri. Istri itu menjadi partnernya kita. Apa maknanya? Kalau ada kekurangan di istri, kita wajib giring kepada yang baik. Ada kekurangan dalam diri kita, istri wajib giring juga. Nah itu. Awan, bagus. Bagus sekali. Ojo, kerja to'ai. Karuan kok ndak kerja. Pokoknya aku hadir pengajian Ibu Umar. Duh, itu istri bagus itu, Masya Allah. Iya, betul itu. Betul. Jarang loh istri kayak gitu itu. Kadang-kadang istriku kebanyakan ya. Namanya kebanyakan, bukan kebebean. Kebanyakan. Kon, mas pengajian tok ya apa iki? Duh, iki ndak duwe bojo dikon pengajian malah. Hebat enggak? Siapa dia? Ada. Pokoknya dia lengkap kabeh sudah. Anda cuma jaga privasi aja. Kama nusammihim al-yawm apa? Rijalun istikhbarat wal jawasis. Orang-orang yang menguji intelijen. Dulu zamannya itu ada di Darul Mustafa dan Nyai Bali itu banyak itu. Terutama Indonesia kenaknya kalau bahasa Indonesia. Nah biasanya kita orang di musola itu bahasa Indonesia, apa bahasa Arab, di bahasa Arab. Kadang-kadang yang dijeding, sing biasa ngenteni antri jeding itu ngomong bahasa Indonesia. Udah roh, ini ternyata jasusnya, bayangnya. Tadi murmur ketemu, padahal ngomong titik tok kadang-kadang titik tok yo titik kena. Jawasis perlu itu, intelijen. Kau ya apa? Bahasa ngegrenging intelijen. Bahasa ini nih ya mata-mata yang lihat. Oh gimana gitu dan sebagainya. Ya. Apa fungsinya mereka? Yuballighunahu wa yu'arrifunahu, menyampaikan, menunjukkan bisyakhsiyatil mujrimina. Dengan apa? Kepribadi dari orang-orang yang berbuat kedoliman. Makanya nanti kalau di penjara itu kan ada apa? Apa namanya? Potongan loh. Apa jadinya? Remisi. Aku mau kasasi manglah. Remisi. Lah remisi itu dari mana? Remisi itu ke sipir-sipir itu. Atau mungkin ada ya, wallahu a'lam. Endi ku? Sapa iku? Ridho Roma ndak teko ya. Ridho Roma nanti. Wah, itu remisi, ada remisi, nanti remisi itu. 17 Agustus ada apa? Idul Fitri, Idul Adha, itu biasa. Idul Adha, Idul Fitri ya. Itu tanda. Semua dijaga ya, insyaallah. Liyu'adiba kulla mujrimin bima yastahiqu, untuk memberikan pengajaran terhadap semua orang yang berbuat dolim, bima yastahiqu, dengan apa-apa yang berhak, apa-apa yang pantas lah. Itu. Lianna ba'dal mujrimina yakfihim at-ta'zirul basit. Nah, inilah. Anda bilang apa? Murid podo ini. Ini sama ini prinsipnya murid ini. Ya. Karena sebagian orang-orang yang berbuat kesalahan itu yakfihim, cukup mereka itu apa? Ta'zirul basit. Ta'zirul basit. Apa? Peringatan yang ringan. Wa ba'duhum
yahtaju ila syiddatin. Nah, itu. Termasuk itu. Nah, itu. Kan balik-balik tamu kon ngarep di buri. Itu harus sekali. Dikasih plak gitu waras. Aja guyu. Pindah sekarang ke sini. Ini nyoba nantang gitu lah. Iya. Untung kan gurumu aku. Lek endak dengan waruan. Tahu. Butuh tuh agak. Itu. Itu. Sing lucu kadang-kadang nakal tapi nangisan. Allah. Wis nakal nangisan. Nakal itu waktu menter. Ya. Iya. Ono nakal nangisan, ono yo totok nangis. Bahkan di antara itu ya, ada yang diajari kalau nangis. Subhanallah. Perlu agak dikeraskan sedikit fitadib. Allah. Wa kullun yu'addabu ala qadri jurmihi. Tergantung dari apa ya? Kekurangannya, apa kesalahannya. Ya tergantunglah. Tidak bisa disamakan semuanya. Kemudian fagutta'ut thariq idza kanu yarhabuna an-nasa faqat fata'dibuhum apa? An-nafyu. Ya. Para begal-begal idza kanu yarhabuna an-nasa faqat, kalau memang dia cuma buat takut manusia saja, fata'dibuhum an-nafyu. Maka apa? Pemberian hukumannya, bukan hukuman ya, pemberian pengajaran gitu mungkin ya. Dengan apa? Pengasingan, pemenjaraan. Karena apa? Li'annahum irtakabu maksiatan la hadda fiha wala kafaro. Karena sungguhnya mereka tidak melaksanakan maksiat, sungguhnya mereka melaksanakan maksiat yang tidak ada hukumannya, tidak ada kafaro. Termasuk apa? Di FB biasanya nakut-nakuti orang, apa pakaian-pakaian putih, itu tidak boleh itu. Kalau misalnya mati, na'udzubillah nasallallahu. Kalau pas takut-takuti pas mati, masuk apa itu? Itu kan pasti tidak tahu lah. Syibul amat itu. Bukan khotok itu enggak. Kalau tahu, jadi sengaja bunuh itu. Ada orang sakit jantung digitukan, nggak boleh. Anakmu kalau didik, iya. Makanya ingin waktu SD lebono, ndak ada tadi, iya. Rehabilitasi ya, iya Jun. Wahadi hawadithun wa qayyun mithluha fi ahdi Sayyidina Umar. Pernah terjadi. Wahadi hawadithu. Ini kejadian-kejadian. Wa qa'a mithluha, terjadi semisalnya hawadith fi ahdi Sayyidina Umar. Wa fi ahdi Sayyidina Utsman. Wa tabaku alaihim hadhil ahkam. Maka mereka apa? Menetapkan hukum-hukum ini. Paham ya? Wa Rabbuna ja'ala as-salba min 'uqubati hadhil jarimah, menjadikan apa? Penyalipan hukuman untuk ini kriminal. Liyakuna zajral akharin, supaya menjadi apa? Peringatan, ancaman kepada yang lain. Li'annahum, karena sungguhnya mereka yuharibunallaha, karena mereka memerangi Allah Ta'ala, bi'arqalatihim ay uqubatan, dengan satu hukuman, kerusakan masalihil muslimina urqalatan amatan, kebaikan orang muslim yang merupakan kerusakan secara umum. Jadi begal itu, kalau bahasanya katakan gini, merusak tatanan sosial manusia yang sudah tertata rapi. Tidak boleh ada yang bunuh, tidak boleh ada yang mabuk,
Tidak boleh ada yang begal, tidak boleh ada yang copet. Dilaksanakan, ngerusak tatanan. Tatanan umum bisa rusak. Nah dijaga. Dijaga. Walaisat urqolatan afrodun. Walaisat urqolatun afrodun. Bukan apa? Syaksiyah. Bukan. Bukan syaksiyah. Bukan per orang. Tapi umum. Kerusakannya itu secara umum. Makanya karena kerusakannya umum perlu untuk disalib supaya orang tahu karena ini umum biar tahu. Wa yughassalu al-maqtulu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa wal mu'tamad. Apa? Dimandikan orang yang dibunuh tadi itu, dikafani, disolati wal mu'tamad. Ya tetap karena dia masih Muslim kan ya. Nah, baru ada perbedaan di sini. Apakah dikatakan di sini apa? Waqtalafu waqti ghaslihi wa takfinihi wa salati alaihi. Hal qabla salbi au ba'dahu. Waqtalafu mereka para ulama berbeda pendapat. Fi waqti ghaslihi. Dalam masalah apa? Memandikannya, pemandiannya itu wa takfinihi, pengkafanannya, wa salati alaih, dan persalatannya. Hal qabla salbi au ba'dahu. Setelahnya atau sebelumnya atau setelahnya. Dzakar al-mu'allifu fi ta'liqi annahu qabla salbi, yaitu sebelum disalib. Pendapat yang pertama mu'allif mengatakan seperti itu. Terus wayab ko ad-dafnu ba'da salbi. Adanya pengkuburannya setelah apa? Salib. Li'annahu qad yata'affanna fi mudati salbi. Karena terkadang orang bisa jijik ketika waktu pensalipan itu. Karena bisa macam-macam nanti keadaannya. Takut nanti bisa bau atau bau ndak ya. Makanya waktu pensalipan berapa? 3 hari. Tapi di ta'liq itu dikatakan apa? Kalau sebelum 3 hari rusak, maka wajib untuk Nah, alasannya apa? Penjagaan kehormatan seorang muslim. Karena dia tetap sebagai seorang muslim. Itu sama hukumnya kalau ada orang Islam belum khitan. Orang Islam belum khitan. Kemudian dia wafat. Tidak boleh untuk dikhitan. Karena ketika dikhitan setelah wafat, itu menjatuhkan martabat sebagai muslim. Banyak itu. Bawa jenazah, bawa apa? Di keranda. Itu tidak boleh dengan cepat-cepatan. Hayatul muzri'ah yang ditakutkan dari gerakan itu sampai ngumplek, jatuh. Tidak boleh. Dan itu tidak ada hubungannya. Oh karena mayitnya seperti itu sehingga tidak ada. Itu kesalahan dari pembawa. Kesalahan dari yang hidup. Tidak ada ceritanya. Kalau seperti itu kan cuma di film Rahasia Ilahi. Loh iya kan? Mesti kok ngono wis. Sing kono angin sampai ndak iso obah. Ya mungkin ono angin mungkin. Gitu lah. Itu. Subhanallah ya. Min waqa'i salbi fit tarikh. Dari kejadian-kejadian pensalipan dalam apa? Sejarah. Qalu inna Ibnu Zubair radhiyallahu anhu lamma salabuhu baqiya sanatan walam yata'afanna. Iya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia ini dibunuh ketika zaman apa? Pemfitnahan terjadi waktu itu. Siapa Abdullah bin Zubair ini? Iya bersih ae kon tak antemi kon. Enggak, Abdullah bin Zubair ini anak siapa? Zubair bin Awam, Zubair teman-teman. Siapa? Allah alam.
Zubair bin Awam ini zuat sama Sayyidina Asma. Zuat sama Sayyidina Asma. Punya anak Abdullah. Abdullah bin Zubair ini di tarikh terkenal apa? Orang yang pertama kali apa? Terus apa? Di tahnik. Ini Abdullah bin Zubair ini. Tapi meninggalnya waktu zaman fitnah. Dibunuh. Nah, ketika dibunuh tadi itu sampai mereka mensalibnya, apa? Memasung ya. Memasungnya. Sampai setahun enggak berubah. Banyak ini. Wa kata Abu Hamzah Al-Khariji qaidu Abdullah bin Yahya wa huwa kindi Hadrami. Siapa? Oh ya. Dibunuh ya. Qawma bi zawratin liyutalibul bil khilafah wastawla al-Yaman wa ja'il Hijaz wa arada ayujhiza ila Syam. Lakin dhafaru bihi wa ashabi azwabi asbahihi wa qataluhum wa salabuhum. Wa baqaw muddatan tawilatan iddat ashhur. Wa salabahum Ibn Atiyah ahadu gawadil Mirwan bin Muhammad. Ya, masalah politik semuanya. Terkenal ketika meminta untuk apa? Khilafah ya. Menguasai di Yaman, berangkat ke Hijaz. Di Hijaz ini Ayud Hiza apa? Ayud Hiro. Berangkat ke Syam. Di tengah perjalanan apa? Dikepung, dibunuh, disalib. Ya. Wabaka mudah tetawilatan iddat asyhur sampai berapa waktu? Wasalabahum Ibn Atiyah ahadu guwat. Salah satu apa? Panglimanya ya. Marwan itu. Ya kadang-kadang Allah menunjukkan kebesaran. Entah ini. Sama ini Abdullah bin Zubair. Ya keponakan istri Nabi. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini bukan misalnya Sayyidah Khadijah. Kemudian ya betul, zuat sama Asma, Sayyidina Asma. Nah, yang kejadian waktu apa itu? Hijrah. Yang Nabi hijrah berada di mana? Gua Tsur. Iya benar. Kemudian yang ngasih informasi apa? Sayyidina Asma. Itu hamilnya Abdullah bin Zubair. Kalau dihitung ya, setelah itu kan Nabi hijrah ke Madinah. Dan kelompok dari Madinah yang pertama kali lahir Abdullah bin Zubair. Berarti ketika Sayyidina Asma ini naik, turun. Selama berapa? 3 hari. Wala. Masuknya, naiknya kapan? Pagi sore. Naik turun loh ya, pagi sore. Itu sudah hamil hampir untuk melahirkan. Terbukti apa? Nabi kan hijrah masuk kota Madinah. Jaraknya berapa? Nabi masuk kota Madinah perjalanan seminggu. Di situ berapa hari? 3 hari. Berarti tersisa waktu 4 hari. Setelah itu Sayyidina Asma ikut juga lahir. Berarti ketika naik gunung itu sudah hamil besar. Yo opo ini? Saiki delok tok ya. Kon munggah ndak? Ndak niat kon. Atuh, bukan pendek, jauh. Apa di Hadramaut itu? Sama kuburan di atas gunungnya. Azabat bin Bishir. Wallahu a'lam itu sama gua Hira tinggian mana itu. Kalau Abdul Bishir pernah naik. Pernah naik. Kon di Ndak ya apa? Mosok ndak li? Saya Abdul Bishir mana? Jadi di atas sih. Datunya Al-Khatib katanya.
Datunya Musa Al-Khatib. Itu bisa. Wallahu a'lam.